Selamat datang di channel kami, Retno Nurmawati, masalah kesehatan gigi dan mulut. Kita di dalam praktek sering menemukan ada pasien yang datang, kemudian kita evaluasi, kita lihat seluruhnya, seluruh elemen satu persatu, adakah hal-hal yang perlu kita lakukan terapi, baik itu kita lakukan dengan kunjungan maupun beberapa kali yang harus menggunakan alat yang komplit. Yang pertama, kita lakukan semua elemen, kita evaluasi seluruhnya yang masih ada. Ada seperti ini, kita melihatnya seluruhnya. Jadi satu persatu kita lihat apakah ada kerowok, apakah ada luka, atau ada awal dari kerusakan. Nah, kita lihat seluruhnya. Kemudian dari jejak gigi dan gusi yang ada, kita bisa melihat sikatannya sudah betul atau belum. Kalau sikatannya sudah betul, biasanya porsi atau pertumbuhan gigi dan gusinya masih bagus, masih lengkap. Kemudian kita juga melihat apakah ada deposit atau tumpukan karang gigi yang menempel, baik itu di giginya sebelah luar maupun di dalam. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri karang gigi yang ada, itu sudah ada terlihat di depan sedikit gitu. Kita melihat ada hitam-hitam, ada penampakan. Itu sudah kelihatan, tidak usah kita melihat dalamnya, dari depan saja kita sudah bisa melihat kalau ada karang giginya. Terlebih kalau dibuka secara menyeluruh, itu orang-orang yang sudah usia 50 ke atas, itu biasanya mereka datang ingin membuatkan gigi palsu. Nah, kalau mereka sudah datang seperti itu, kita evaluasi. Biasanya pada usia-usia seperti itu, giginya sudah beberapa yang hilang, sehingga dikeluhkan kepingin menggunakan gigi palsu. Nah, kami selaku dokter gigi harus mengetahui posisi kondisi seluruhnya. Biasanya kami mintakan untuk ronsen OPG, oral panoramik dentin, sehingga seluruhnya kita ronsen. Nah, keuntungan di ronsen, kita melihat posisi-posisi di luar atau di dalam jaringan yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti ini. Nah, posisi-posisi ada sisa-sisa akar yang ada di dalam untuk kita ambil supaya lebih mudah, dan kita bisa menghitung berapa yang perlu diambil, berapa yang perlu ditambal. Kemudian juga perlu dibersihkan karangnya. Nah, ini beberapa evaluasi seperti itu. Kemudian kalau tidak benar caranya menyikat, biasanya walaupun sudah usia gitu ya, tetap kita sampaikan yang betul, sehingga di kemudian hari tidak semakin tambah lagi yang rusak. Pada saat kita mau mengambil sisa-sisa akar gigi yang sudah terlihat dari ronsennya tadi, itu kemudian kita merencanakan, kita menemukan berapa sisa akar gigi yang ada di mulut, baik untuk rahang atas maupun rahang bawah. Adakah 2, 3, 4, atau 5, dan seterusnya. Seandainya ada lebih dari 1, nah ini perlu kita evaluasi. Pada saat lebih dari 1, kita merencanakan hari dan tidak bisa sekali datang kan, terus dibersihkan semua. Nah, dalam membersihkan itu kita hati-hati pada saat usia sudah 50 ke atas, apalagi biasanya sudah ada penyakit prolanis. Pada saat kita mau mencabut, kita harus tahu pasti tekanan darahnya, kemudian penyakit yang lain. Menangani pasien memang
karena banyak yang BPJS juga kita arahkan ke dokter umumnya dulu supaya tekanan darahnya, gula darah maupun penyakit bawaan yang lain itu bisa terkendali. Kalau nanti sinyalnya sudah bagus, ada pengobatan dan sebagainya, ada perbaikan, kemudian mampu kita lakukan, ya kita lakukan. Kami tidak pernah melakukan pembuatan protesa, tetapi masih ada sisa akar gigi yang ada di dalam mulut. Kami melihat bahwa di kemudian hari itu menjadi vokal infeksi yang akan terjadi sakit. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam melakukan evaluasi pada gigi pada usia 50 tahun ke atas, sebaiknya pada kondisi sehat. Jangan pada kondisi sakit Anda datang kemudian keluhannya banyak. Datanglah kepada dokter gigi Anda itu pada saat Anda sehat, sehingga dievaluasi kalau memang ada yang perlu dibetulkan, masih ideal, kemudian yang perlu dicabut juga terlihat. Kalau kita mendiamkan sisa akar yang ada di mulut itu di kemudian hari menjadi bom waktu aja, karena biasanya akan sakit. Kami menemukan pada cuaca yang terus-menerus dingin, hujan terus-menerus 3 hari berturut-turut, pengalaman di kami dalam praktek itu nanti pasiennya yang datang yang mempunyai simpanan itu akar gigi yang tidak pernah diambil. Jadi kalau pas hujan terus-menerus itu pasiennya yang datang banyak yang bengkak, yang kesakitan. Setelah kita lihat, oh ada sisa gigi yang tidak diambil karena sudah rata. Dari luar sudah tidak terlihat bahwa di dalam ada akar giginya. Nah itu kemudian kami sering menganjurkan kenapa harus di ronsen seluruhnya, karena kita pastikan bahwa kita ini lebih sehat kalau tidak mempunyai simpanan seperti itu. Jadi harus dibersihkan supaya di lain waktu tidak akan terjadi keluhan-keluhan yang merepotkan semuanya. Karena kalau sudah ada keluhan seperti itu kan dengan sendirinya juga kita perlu pertimbangan, biasanya ada penyakit prolanis yang lain sehingga agak kesulitan di dalam mengambil. Kalau gulanya tinggi sekali ya malah harus stres juga di rumah sakit, padahal hanya mengambil gigi, akar gigi. Nah itu jangan sampai gigi didiamkan dan disimpan, sisa akar gigi tidak pernah diperhatikan. Nah ini waktu aja, di kemudian hari akan mengalami kesakitan. Dan ikuti terus channel kami tentang kesehatan gigi dan mulut.